Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang Impact of International Trade Between the Two Economic Sectors. Baiklah, sebelum itu saya akan menyebutkan anggota kelompok 6. Yang pertama, saya sendiri Salwa Salsabila selaku moderator. Yang kedua ada Rivaldi Saputra. Yang ketiga ada Nailah Nadasifa. Yang keempat ada Dandi. Dan yang terakhir ada Kismatul Jannah. Baiklah, saya akan mulai mempresentasikan materi kami. Domestik dan asing serupa dalam banyak hal. Mereka memiliki selera yang sama, dan karena itu memiliki permintaan relatif yang sama untuk makanan dan pakaian. Ketika dihadapkan pada harga relatif yang sama dari kedua barang tersebut, mereka juga memiliki teknologi yang sama. Jumlah tertentu tenaga kerja dan modal menghasilkan output yang sama, baik berupa kain maupun makanan di kedua negara. Satu-satunya perbedaan antara kedua negara adalah sumber daya mereka. Domestik memiliki rasio tenaga kerja terhadap modal yang lebih tinggi daripada asing. Yang pertama adalah harga relatif dan pola perdagangan. Harga relatif adalah faktor penting dalam menentukan pola perdagangan internasional. Harga relatif adalah nilai barang, layanan, ataupun kumpulan barang lainnya yang digunakan untuk membandingkan berbagai barang pada saat yang sama. Pola perdagangan adalah sifat perdagangan antara dua negara dan bagaimana hal ini berubah seiring waktu. Karena domestik memiliki rasio tenaga kerja terhadap modal yang lebih tinggi dibandingkan dengan asing, maka domestik lebih unggul. Perhatikan bahwa kelimpahan didefinisikan dalam bentuk rasio dan bukan dalam jumlah absolut. Misalkan, jumlah total pekerja di Amerika Serikat 3 kali lebih tinggi daripada Meksiko. Tetapi Meksiko lebih dianggap berlimpah tenaga kerja dibandingkan Amerika Serikat. Ini dikarenakan stok modal Amerika Serikat lebih tinggi dibandingkan Meksiko. Selanjutnya, perdagangan dan distribusi pendapatan. Perdagangan pendapatan nasional dibagikan di antara anggota masyarakat. Perdagangan memainkan peran penting dalam distribusi pendapatan dengan memungkinkan yang pertama, spesialisasi. Negara dan individu dapat berspesialisasi dalam produksi barang dan jasa yang mereka kuasai, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, pertukaran. Perdagangan memungkinkan individu dan negara untuk mendapatkan barang dan jasa yang tidak mereka produksi sendiri, memungkinkan pilihan konsumen dan kesejahteraan atau meningkatkan pilihan konsumen dan kesejahteraan. Yang ketiga, kompetisi. Perdagangan mendorong persaingan yang dapat menyebabkan penurunan harga dan peningkatan kualitas barang dan jasa. Kenaikan harga kain meningkatkan daya beli tenaga kerja dalam hal kedua barang tersebut, sekaligus menurunkan daya beli modal dalam hal kedua barang tersebut. Kenaikan harga makanan memiliki efek sebaliknya. Dengan demikian, perdagangan internasional dapat memiliki efek yang kuat pada distribusi pendapatan, bahkan dalam jangka panjang. Di dalam negeri, di mana harga relatif kain naik, orang-orang yang memperoleh pendapatan dari tenaga kerja memperoleh keuntungan dari perdagangan, tetapi mereka yang memperoleh pendapatan dari modal menjadi lebih buruk. Di luar negeri, di mana harga relatif kain turun, yang terjadi sebaliknya, buruh menjadi lebih buruk dan pemilik modal menjadi lebih baik. Dalam analisis kami terhadap faktor-faktor tertentu, kami menemukan bahwa faktor-faktor produksi yang terjebak dalam industri yang bersaing dalam impor mengalami kerugian akibat dibukanya perdagangan. Di sini kami menemukan bahwa faktor-faktor produksi yang digunakan secara intensif oleh industri yang bersaing dengan impor mengalami kerugian akibat dibukanya perdagangan terlepas dari industri tempat faktor-faktor tersebut digunakan. Namun, argumen teoritis mengenai keuntungan agregat dari perdagangan identik dengan kasus faktor-faktor spesifik. Namun, ada satu perbedaan penting mengenai efek distribusi pendapatan dalam kedua model ini, terkhususnya faktor-faktor untuk industri tertentu yang kali ini hanya merupakan masalah sementara. Bab 3.
perubahan teknologi yang berpihak pada keterampilan dan ketimpangan pendapatan kini memperluas model produksi dua faktor untuk memasukkan bagaimana perubahan teknologi yang bias keterampilan. Di sini membahas bagaimana hal ini memberikan kesesuaian yang jauh lebih baik untuk pola empiris yang terkait dengan meningkatnya ketimpangan upah di Amerika Serikat, dan juga menjelaskan bagaimana penelitian baru yang menghubungkan kembali sebagian dari perubahan teknologi ini dengan perubahan dan alih daya. Dengan demikian, sebagian dari perubahan teknologi yang bias terhadap keterampilan yang diamati dan dampaknya terhadap peningkatan ketimpangan upah, investasi asing, dan seperti yang telah disebutkan, peningkatan ketimpangan upah di negara-negara maju merupakan masalah yang nyata. Namun penggunaan pembatasan perdagangan yang ditunjukkan untuk membatasi inovasi teknologi karena inovasi tersebut lebih menghitungkan pekerja yang relatif lebih terampil sangat bermasalah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan harga faktor. Ketika perdagangan domestik dan perdagangan luar negeri, harga relatif barang-barang bertemu. Pertemuan ini pada gilirannya menyebabkan pertemuan harga relatif modal dan tenaga kerja. Jadi, jelas ada kecenderungan ke arah pemerataan harga faktor. Perdagangan internasional mengarah pada pemerataan harga faktor secara menyeluruh. Meskipun domestik memiliki rasio tenaga kerja terhadap modal yang lebih tinggi daripada asing, begitu mereka berdagang satu sama lain, tingkat upah dan tingkat sewa modal adalah sama di kedua negara. Sekian hasil video presentasi kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.